Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan saya dalam ruang pembelajaran fisika. Kali ini kita akan membahas persoalan kesetimbangan benda tegar. Salah satu materi yang akan saya bahas kali ini adalah berkaitan tentang kesetimbangan tangga. Pada kertas telah saya tuliskan ada sebuah tangga ya, bersandar pada dinding, di mana dindingnya adalah licin, kemudian lantainya adalah kasar. Nah, batang AB itu panjangnya katakanlah L ya. Kemudian pada tangga itu ada seseorang yang menaiki tangga ya, menaiki tangga. Nah, setelah bergerak sejauh X dari titik A, tangga akan mulai bergeser. Jadi tangga akan mulai bergeser. Nah, sekarang yang menjadi pertanyaan adalah tentukan koefisien gesekan statis antara balok dengan lantai. Untuk menyelesaikan persoalan ini, maka saya akan menuliskan terlebih dahulu bahwa ada dua jenis kesetimbangan yang akan kita terapkan pada kasus tangga ini, yaitu kesetimbangan partikel dan kesetimbangan benda tegar. Nah, kesetimbangan partikel itu secara umum diformulasikan bahwa sigma jadi jumlah gaya-gaya dalam arah sumbu X itu sama dengan 0, dan jumlah gaya-gaya dalam arah sumbu Y juga sama dengan 0. Nah, ini yang kita sebut dengan kesetimbangan partikel. Nah, selain kesetimbangan partikel, karena ini berkaitan tentang adanya momen gaya, maka ada juga yang disebut dengan kesetimbangan benda tegar yang dirumuskan sebagai sigma torsion pada titik, katakanlah titik P, di mana titik P ini adalah merupakan pusat rotasi yang menjadi pilihan kita. Jadi ada dua kesetimbangan yang akan kita terapkan di dalam kasus kesetimbangan tangga. Nah, bagaimana mekanisme di dalam menyelesaikan soal yang seperti ini? Maka tentu saja kita harus memahami terlebih dahulu tentang persoalan gaya-gaya tersebut. Jadi di sini kita harus membedakan bahwa ada gaya yang dilakukan oleh tangga terhadap dinding ataupun terhadap lantai. Kita harus bedakan pula gaya yang dilakukan oleh dinding ataupun lantai terhadap tangga. Ini penting sekali untuk kita ketahui, karena persoalan-persoalan sigma fx, sigma fy, sigma torsion itu juga akan berkaitan tentang gaya-gaya yang melakukan aksi dan gaya-gaya yang melakukan reaksi. Namun demikian, sebelum kita menguraikan hal tersebut, maka terlebih dahulu gambar yang ada di kertas ini kita mencoba menggambarkan komponen-komponen gaya, baik yang bekerja pada tangga maupun yang bekerja pada orang, dan juga gaya-gaya yang dilakukan oleh lantai terhadap tangga. Ini yang penting. Nah, untuk itu terlebih dahulu saya akan gambar ulang dalam bentuk sketsa. Jadi saya gambar ulang dalam bentuk sketsa.
ini ada sebuah garis yang saya lukiskan sebagai garis putus-putus, apa-apa, karena dalam bentuk sketsa. Kemudian ini pula saya gambarkan dalam bentuk garis putus-putus. Jadi tidak harus selalu garis putus-putus, bisa juga garis yang lurus, silahkan. Kemudian kita gambar sebuah sketsa tangga. Dalam bentuk garis lurus. Nah, ini adalah sebuah sketsa tangga. Nah, setelah kita menggambarkan itu, maka kita menggambarkan komponen-komponen gaya yang bekerja pada tangga terlebih dahulu. Jelas bahwa komponen gaya yang bekerja pada tangga itu pertama adalah gaya berat tangga. Nah, kita sudah ketahui bahwa gaya berat itu akan bekerja di pusat massa. Di pusat massanya adalah setengah panjang dari L ini, panjang tangga. Jadi katakanlah di titik sini, ini ada sebuah komponen garis gaya. Nah, kita beri simbol sesuai dengan simbol yang di sini adalah W. Kemudian ada juga gaya berat orang, katakanlah berada di titik sini. Yang arahnya ke bawah adalah W0. Dan kita ketahui bahwa jarak yang ditempuh atau pergeseran orang tersebut adalah sejauh X. Jadi X ini dalam satuan sentimeter ataupun dalam satuan meter atau dalam satuan dimensi panjang. Jadi bukan dalam satuan fraksi. Fraksi itu bagian, ya. Nah, setelah kita menggambarkan komponen-komponen gaya berat yang bekerja pada tangga, yang maka langkah berikutnya kita akan melihat komponen-komponen gaya reaksi, ya, gaya reaksi yang dilakukan oleh dinding maupun oleh lantai. Nah, yang pertama yang kita sudah ketahui bahwa untuk komponen gaya ini ada komponen gaya normal, yang arahnya ke atas. Katakanlah kalau misalkan ini tadi titik A, ya, ini titik B, ini titik C, berarti ini adalah NA. Jadi NA itu adalah gaya reaksi yang dilakukan oleh lantai terhadap tangga. Nah, kemudian selain itu gaya perlawan yang dilakukan oleh lantai terhadap tangga supaya tangga itu tidak bergeser adalah gaya gesekan. Jadi gaya gesekan itu arahnya ke kiri. Kenapa ke kiri? Karena tangga itu memiliki kecenderungan untuk bergerak ke arah kanan, ya. Oke. Kemudian yang berikutnya ini tidak apa-apa kita gambar juga pada di bagian titik B. Ada sebuah gaya reaksi yang dilakukan oleh dinding terhadap tangga yang kita sebut dengan gaya normal B. Nah, setelah kita menggambar komponen-komponen gaya, maka langkah pertama yang kita harus terapkan adalah kesetimbangan partikel berdasarkan komponen-komponen gaya yang terlihat pada gambar. Nah, untuk sigma fx berarti yang arah mendatar itu syaratnya adalah sama dengan 0. Nah, ini kita dapatkan bahwa fx itu adalah ini katakanlah gaya gesekan, ya. Ternyata gaya gesekannya itu adalah F dikurang NB atau NB dikurang F, ya silahkan, tidak apa-apa, sama dengan 0. Jadi
bisa NB dikurang F atau F dikurang NB ya. Nah, kemudian untuk sigma FY juga sama dengan 0. Nah, yang ke atas kita katakanlah adalah NA dikurang W0 ya, dikurang W sama dengan 0, atau bisa saya tulis NA itu sama dengan W0 ditambah W. Nah, ini yang kita simpan dulu sebagai persamaan pertama. Nah, ini adalah persyaratan pertama yang telah kita lakukan, yaitu berkaitan tentang kesetimbangan partikel. Nah, kemudian kedua, kita terapkan kesetimbangan momen gaya. Nah, yaitu di mana momen gayanya itu penjumlahannya sama dengan 0. Dan kita sudah paham bahwa momen gaya itu adalah perkalian antara gaya dengan lengan gaya, di mana lengan gaya itu diukur dari pusat rotasi. Nah, hal yang paling pokok yang harus kita pahami sekarang ini adalah bagaimana menentukan pusat rotasi ya. Jadi kita harus menentukan pusat rotasinya terlebih dahulu. Nah, ada beberapa, paling tidak di sini ada 3 pusat rotasi yang bisa kita gunakan, adalah A, B, dan C. Akan tetapi perlu kita cermat di dalam memilih pusat rotasi tersebut. Sebab kalau misalkan kita memilih pusat rotasi di bagian A, maka F itu tidak akan pernah muncul dalam persamaan dengan NA. Kenapa? Karena F terhadap A sama dengan 0. Momen gaya F dan NA terhadap A sama dengan 0. Kenapa? Karena tidak memiliki lengan gaya. Oke. Di titik C juga bisa sangat bagus kita menentukan ya. Sangat bisa kita tentukan. Betul, NA ada, lengan gayanya ada, tetapi F ini sejajar dengan C, sehingga F ini akan sama dengan 0. Padahal yang kita ingin ungkapkan itu adalah berkaitan tentang koefisien gesekan. Koefisien gesekan itu sangat erat dengan gaya gesekan. Berarti jangan dipilih di titik C. Karena kalau dipilih titik C, maka F ini akan 0. Maka yang terbaik yang kita harus pilih agar muncul gaya gesekan adalah di titik B. Sehingga itulah yang menjadi pusat momen gaya kita. Jadi sehingga bisa kita tulis sigma tau B sama dengan 0. Nah, selanjutnya apa yang kita lakukan? Jadi sorry, di sini ada sudut theta terhadap pusat momen ini. Maka saya ingin menggambarkan ulang kembali supaya memudahkan kita di dalam menentukan momen-momen gaya tersebut. Jadi saya menggambar ulang. Katakanlah ini jarak AC ya, kemudian ini saya perkecil saja jarak BC ya, kemudian ini tangga, oke, kemudian saya tarik garis yang sejajar dengan AC di atas, bisa. Kemudian saya tarik lagi garis di sini. Nah, kita sudah membuat sketsa untuk menentukan momen-momen gaya. Jadi ini sudut theta ya. Nah, ini titik B, ini titik A.
ini titik C, ini titik A. Nah, NA di sini ada, ya, NA di sini, maka bisa digeser ke atas, ya. Ini sama dengan NA. Karena di dalam vektor itu, bahwa vektor itu bisa digeser kemana saja, yang penting tidak mengubah besar dan arah. Nah, kemudian juga di sini ada F, mah sini ada F, ya, ada F, maka saya geser terus sampai ke sini, maka saya dapatkan di sini adalah F. Oke. Kemudian di sini ada W0, ya, W0, W orang di sini ada, maka ini juga saya geser ke sini, ini juga saya geser. Nah, ini sama dengan W0, ini sama dengan W. Oke. Nah, kita lihat panjangnya, ini sudut theta, ya. Ini sudut theta, ya. Berarti kalau ini panjang keseluruhan, ini sama dengan L cos theta. Karena ini adalah panjang L, ya. Panjang berarti L cos theta, dan panjang ini, ya, sama dengan L sin theta. Oke, sudah bisa dimengerti, ya. Nah, panjang ini saya tulis di sini, panjang ini karena panjangnya ini adalah X, ya. Panjangnya ini adalah X, ya. Maka panjangnya ini adalah apa? Jadi kalau panjang di sini adalah X, maka panjang ini adalah L kurang X, ya. L kurang X cos theta. Oke. Jadi panjang ini, ya, kita perlu tahu panjangnya. Nah, kemudian panjang berikutnya yang ini, benda, tangga, berat tangga, itu adalah setengah. Jadi setengah L. Setengah L. Berarti kita bisa tulis setengah L cos theta. Panjang ini. Nah, mengapa ini penting untuk saya buatkan sketsa seperti ini, supaya memudahkan kita di dalam menentukan momen-momen gaya. Dan kita sudah ketahui bahwa sesuai dengan perjanjian, bahwa untuk arah momen gaya, jadi katakanlah ini pusat ini L, dan ini arah gayanya, berarti ini adalah searah dengan jarum jam. Nah, itu bernilai positif. Tetapi kalau ini di sini lengannya, kemudian arahnya ini ke atas, maka kalau ini ditarik ke sana, maka dia berputar ke kiri, maka ini bernilai negatif. Nah, ini persoalan positif dengan negatif itu hanya sifatnya temporer, jadi silahkan, yang penting kita konsisten. Nah, kita periksa dulu satu persatu. Kita mulai dulu dari W0. Ini kan W0, ya. W0 orang, lengannya adalah ini, karena yang menjadi pusat rotasi adalah B. Jadi lengannya ini, berarti kita dapatkan W0 kali panjangnya ini adalah L kurang X cos theta, ya. Kemudian ini kan searah jarum jam, kemudian ditambah ini juga searah jarum jam, tentu W kali 1/2 L cos theta. Oke, jadi kita sudah dapatkan. Kemudian setelah itu, nah, kita periksa lagi F ini arah gayanya ke sini, ini lengannya berarti berputar ke kanan, berarti dia bernilai positif, maka F kali L sin theta. Oke. Nah, setelah itu kita periksa lagi NA itu arahnya ke atas, lengannya ke sini, maka kalau diputar ke kiri, maka dia bernilai negatif. Sehingga kita bisa tulis NA
L cos theta sama dengan 0. Oke. Jadi ini adalah momen-momen gaya dengan bantuan seperti ini. Nah, setelah kita dapatkan hal yang seperti ini, maka langkah berikutnya yang kita lakukan adalah menyederhanakan persoalan. Nah, kita dapatkan W0 L cos theta ya, ditambah kurang ini W0 X ya, X cos theta ditambah ya W 1/2 L cos theta ditambah F L sin theta ya, dikurang NA L cos theta sama dengan 0. Nah, ini ada X. X dalam soal itu dinyatakan sebagai sebuah jarak yang ditempuh, dan X itu bisa kita nyatakan dalam bagian ya. Kita bisa nyatakan X itu bagian. Katakanlah saya kasih contoh, misalkan ini panjangnya adalah L, katakanlah 4 meter, kemudian dia bergerak sejauh 3. Nah, 3 itu bisa kita tuliskan 3/4 bagian dari L. Oke. Jadi kalau dia bergerak, kalau katakan dia bergerak sejauh X, maka kita bisa tulis X/4 bagian dari panjang L, kalau panjangnya adalah L. Nah, dengan demikian X itu bisa kita ubah ya, bisa kita ubah menjadi XL, bisa kita ubah, atau bisa saya tulis ulang, saya tulis ulang di sini. Saya tulis ulang, W0 L cos theta dikurang W0, saya tulis X per L bagi L nya, saya tulis W0 X per L kali L cos theta ditambah W 1/2 L cos theta ditambah F L sin theta dikurang NA L cos theta sama dengan 0. Nah, kenapa begitu? Karena ada nilai L ini yang ingin kita hilangkan ya. Oke, kita sudah dapatkan. Nah, ini ada cos, ini ada cos, maka kita kumpulkan sesamanya cos sehingga kita dapatkan W0 dikurang W0 XL ya. Ini ada cos, kemudian di sini ada tambah 1/2 W, kemudian kurang NA, kemudian cos theta sama dengan pindah ke sebelah ini F. Nah, di persamaan pertama kita dapatkan bahwa NA itu sama dengan W0 ditambah W ya, W0 ditambah W. Oke, kita sudah dapatkan tadi bahwa NA itu tak lain adalah W0 ditambah W, dan perlu kita ketahui bahwa gaya gesekan adalah mu kali NA juga. Jadi mu kali W0 ditambah W ya. Karena coba ya,
Jadi gaya gesekannya itu adalah mu kali Na. Nah, dengan demikian kalau ini kita masukkan ke persamaan ini, maka ini bisa menjadi W0 kurang W0 X per L ditambah 1/2W dikurang W0 kurang W. Oke ya. Nah, ini adalah cos theta. Nah, kemudian kurang mu statis ya, mu W0. Nah, sorry, di sini ada sin theta. Maka kita bisa tuliskan bahwa mu s, karena ini minus, ini bisa dibaliknya, dibalik. Jadi kalau ini dibalik, jadi kalau W0 dikurang W0 ini, nah, bisa kita balik, katakanlah ini dulu 1/2W ditambah berarti min 1/2 omega ya. Nah, kemudian dikurang ini W0, ini hilang, W0 nya dengan ini hilang ya, ini W0 dengan ini hilang. Oke, tinggal W0 X per L ya. Nah, kemudian ini cos theta dibagi minus ya, W ditambah W0, sehingga kita dapatkan 1/2W ditambah X per L W0 sama dengan W ditambah W0, ini ada sin theta di sini, sama dengan kotangens theta. Nah, inilah gaya gesekan yang kita dapatkan berdasarkan persamaan kesetimbangan partikel maupun kesetimbangan benda tegar. Jadi yang saya mau katakan di sini bahwa kelihatannya penyelesaiannya cukup panjang. Jadi bukan persoalan cukup panjang atau tidak, tetapi yang terpenting sebenarnya bagaimana kita mengetahui prosedur-prosedur yang diperlukan di dalam menyelesaikan problem-problem seperti ini. Jadi sekali lagi, jika kita menemukan soal yang sejenis ini, maka hal yang pertama kita lakukan adalah menggambar sketsanya. Setelah kita menggambar sketsanya, maka kita menentukan komponen-komponen gaya yang bekerja pada titik-titik yang telah ditentukan dalam soal ya. Setelah itu kita menerapkan prinsip kesetimbangan partikel untuk sigma fx-nya berapa dan untuk sigma fy-nya berapa. Nah, setelah itu langkah kedua, maka kita membuat sketsa lagi untuk menentukan komponen-komponen momen-momen gaya yang bekerja pada tangga tersebut. Dan yang terpenting lagi adalah bagaimana kita memilih pusat-pusat rotasi. Jadi diupayakan pusat rotasi yang dipilih jangan sampai mempersulit di dalam perumusannya. Dan tentu dasarnya adalah bagaimana kita menentukan pusat rotasi sedemikian sehingga besaran-besaran yang terdapat di dalam soal itu bisa terungkap dengan baik. Nah, setelah itu maka kita terapkan momen rotasi dengan membuat sketsa-sketsa seperti ini. Jadi sketsa seperti ini adalah hanya semacam suatu cara untuk memudahkan kita di dalam merumuskan momen gaya tersebut. Dan adapun prosedur yang kelihatan panjang ini hanyalah prosedur-prosedur matematis, dan saya pikir tidaklah terlalu sulit, tidaklah terlalu ini cukup mudah untuk kita bisa selesaikan. Hanya memang kelihatan agak panjang, kelihatannya panjang tetapi mudah untuk diselesaikan. Baik, saudara-saudara sekalian, demikianlah penjelasan singkat saya tentang bagaimana menyelesaikan kesetimbangan benda tegar khususnya pada tangga. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.